Tapi nanti ujian itu kapan? Waktu saudara punya jabatan. Waktu saudara menjadi kepala. K apa? Kapolda. K apa? Kapolres. K apa? Kapolsek. K apa? Kapolri. Di situ kualitasmu. Ingat baik saudara. Kalau saudara K, orang bilang itu jabatan basah. Tapi buat saudara, inilah jabatan untuk aku memuliakan Tuhan lebih lagi. Shalom. Saya ucapkan terima kasih. Wow, saya merasa seperti ada api Tuhan. Wah, memang kalau berhadapan dengan anak-anak muda dan berjiwa muda, selalu ada semangat, selalu ada api Tuhan. Amin. Dan terima kasih saya ucapkan pada Tuhan dan kepada Bapak Komandan, Bapak Daniel, bersama Ibu. Saudara, saya tadi tengok-tengok. Wah, ibunya lebih hebat saudara. Luar biasa. Menari buat Tuhan. Wah, saya kalah. Ya. Dan saya bersyukur, terima kasih buat Bapak Pendeta Ed yang bersama-sama. Dan hari ini saya bersyukur ada bersama-sama dengan para Bintara Polri tahun 2021. Bintara yang akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Amin, saudara. Saya mau berkata, di sini ada Daniel yang akan mempengaruhi bangsa Indonesia. Di sini akan ada Sadrak, Mesak, Abednego yang akan berdiri untuk kebenaran dan supaya mujizat Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Di sini ada Yusuf di Polri yang akan Tuhan pakai dengan hikmatnya untuk memberkati bangsa ini. Sehingga satu kali bangsa mengalami kesulitan, mereka akan ketemu dan temukan Yusuf, yaitu saudara-saudara. Amin, saudara. Saatnya orang mencari hikmat, orang mencari pertolongan. Bukan pada dukun, tapi kepada anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Dan hari ini saya bersyukur sekali diberi kehormatan, kesempatan. Nama saya Joseph Henry Gumulia, saya dari Makassar. Dan saya bersyukur untuk ini. Ada orang Makassar di sini, Sulawesi Selatan? Iya. Dan saya bersyukur untuk hari ini, sungguh luar biasa. Oke, saya tanpa perpanjang, saya akan rindu untuk kita buka 2 Timotius 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ini ayat yang biasa, tetapi saya berdoa Tuhan memberi sebuah pewahyuan. Ya, kita baca sama-sama. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya ingin kita balik ke ayat yang ke-3. Seorang ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik sebagai dari Kristus. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita. Saudara, kita sebagai orang percaya, ada satu hal yang kita mesti seringkali harus tanamkan di hati kita. Seperti kata firman, kita harus belajar untuk ikut menderita bagi Kristus. Apa artinya? Waktu saya dan saudara mencoba untuk melakukan firman, tetapi justru di saat saudara melakukan firman, engkau harus menderita. Mungkin diejek,
Tapi engkau harus belajar untuk mengasihi. Mungkin ada konsekuensi yang lain, tetapi Anda tahu bahwa itu bagian di mana saudara diizinkan Tuhan untuk harus menderita. Melakukan firman juga harus menderita daging kita. Memikul salib, mengikut Yesus juga harus menderita. Jadi Yesus berkata, ikutlah menderita. Kata ini sebagai ajakan, tetapi sesungguhnya bukan sebagai ajakan, tapi lebih ke arah sebuah kehormatan. Karena predikat kekristenan adalah kalau saudara ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik bagi Kristus. Kebetulan saudara adalah prajurit, calon-calon yang akan dipakai Tuhan untuk mengabdi buat bangsa ini. Satu fondasi yang Tuhan kasih, kita bukan mengejar yang lain, tapi kita ingin menjadi prajurit yang baik bagi Kristus. Firman Tuhan berkata, kalau kita cari Tuhan lebih dahulu dan semua kebenarannya, semuanya ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Berkat ditambahkan. Saudara butuh motor, diberi. Butuh mobil, diberi. Butuh naik jabatan, diberi. Butuh apa promosi dari Tuhan, diberi. Saudara, butuh istri yang cantik dan juga baik hati, takut Tuhan, diberi saudara. Amin. Yang penting saya harus menjadi prajurit yang baik. Bukan hanya bagi komandan. Kalau di depan komandan kita bisa baik. Tapi prajurit Kristus bukan hanya di depan komandan dia baik. Tetapi dia baik bagi Kristus. Artinya apa? Tidak ada komandan. Engkau melakukan tugas dan tanggung jawab karena bagi Kristus. Wow. Wow. Saudara takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Sekalipun tidak ada orang yang melihat. Karena matamu tertuju pada Kristus. Orang-orang berkata, kok ada prajurit ini mau nolongin orang lain. Padahal tidak ada orang yang tahu. Karena dia tahu bahwa ketika dia memberi tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu. Dia berbuat baik karena dia melakukannya untuk Kristus. Dia menolong masyarakat, dia menolong sekelilingnya karena dia tahu saya adalah prajurit yang baik bagi Tuanku, bagi Kristus. Saudara, saatnya bangkit prajurit yang tulus untuk menjadi prajurit Kristus. Di ayat ini menggambarkan ketulusan, kejujuran, kemurnian. Dia berkata seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya. Artinya apa saudara? Dia tulus melakukan tugasnya sebagai prajurit Kristus. Dia nggak pusing dengan kehidupannya. Dia nggak pusing dengan dirinya. Bahkan mungkin dia nggak pusing dengan keluarganya. Karena dia percaya ketika dia melakukan tugas, komandannya lah yang akan memperhatikan. Dan saudara juga punya komandan yang tertinggi, yaitu Yesus Kristus yang menjadi komandan kita. Nah ini penting sekali karena seseorang tidak akan bisa melakukan tugas dengan baik kalau terlalu banyak yang dia pusingkan, terlalu banyak yang dia khawatirkan, terlalu banyak yang dipikirkan. Saya yakin semua komandan akan suka dan sangat senang
kalau orang yang di dekatnya mengabdi kepada negara, kepada komandannya dengan tulus dan murni. Saudara tidak usah bilang, minta dipromosi. Saudara tidak perlu. Dia akan bilang, saya akan berikan surat untuk pengangkatan jabatanmu. Amin. Amin, saudara. Value ini sekarang ini di tengah masyarakat rasanya unik. Sedang sulit didapati. Bahkan kami di lingkungan kami gereja pun juga untuk orang yang tulus dan murni melayani Tuhan itu makin langka. Coba kalau orang kaya minta di telepon, Bapak Pendeta tolong datang ke rumahku. Sebab anakku sedang sakit. Dia tidak tunggu hitungan menit. Oke, siap, saya akan datang. Karena dia tahu begitu datang, langsung amplopnya tebal, saudara. Tapi coba jemaat yang miskin, di lorong, janda miskin, punya seorang anak, dia telepon, dia tinggal di rumah kontrakan, dia telepon, Bapak Pendeta, dengan suaranya yang sudah lemah, bolehkah tolong, katong, anakku sakit, bolehkah datang? Dia berkata, ini di mana? Ini dengan siapa? Saya ini, Ibu Maria yang janda tinggal di lorong itu. Baru pagi tadi dia berkata siap kepada orang yang kaya. Di siang hari diuji Tuhan. Ada janda yang telepon. Apakah dia berkata siap? Atau dia bilang, ibu sudah datang sini saja. Atau bilang begini, sudah, kalau yang itu kirim saja pengerja yang lain. Kalau kita memilih untuk berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak lihat warna kulit. Tuhan tidak lihat latar belakang. Tuhan tidak lihat isi dompet. Tuhan tidak lihat kedudukan dan jabatan. Tuhan tidak lihat berapa persembahan yang diberikan. Bagi Tuhan semua manusia sama. Jadi sekarang ini sedang mahal seperti itu. Tetapi dunia sudah berubah, saudara. Kalau saudara punya arah ketetapan hati, menjadikan tugas prajurit saudara sebagai pelayanan kepada Kristus, maka saudara baik di depan komandan, saudara tulus melakukan tugas di depan komandan. Bahkan ketika komandan saudara tidak ada, saudara akan membantu komandan Anda. Bahkan saudara akan pasang badan untuk komandan Anda, supaya komandan Anda lebih baik. Apalagi kalau saudara sebagai prajurit Kristus, saudara sebagai orang-orang percaya, engkau akan bisa berdiri untuk kasih Tuhan. Supaya orang bisa merasakan kasih Tuhan. Sehingga orang bilang gini, tanpa saudara khotbah, orang bilang, itu beda loh polisi itu. Siapa namanya? Begitu ditanya, namanya Matius. Oh pasti orang Kristen. Namanya siapa? Paulus. Pasti orang Kristen. Pantasan dia berbeda. Namanya siapa? Timotius. Oh pasti orang Kristen. Pantas berbeda. Saudara, Tuhan tempatkan prajurit di tengah masyarakat. Dan tidak semua jabatan ditempatkan seperti itu. Anda spesial. Kenapa? Karena masyarakatlah mimbar saudara. Masyarakatlah tempat saudara menyalurkan kasih. Siapa yang lebih tahu keadaan masyarakat? Pasti TNI Polri.
Pasti Polri yang lebih tahu. Di sana, di lorong itu, di situ. Tidak selalu Anda harus ulurkan uang. Tapi doa, bantuan Anda itu diperlukan. Pertolongan Anda, perkataan Anda yang positif itu diperlukan. Dan hari-hari ini Tuhan sedang mengangkat prajurit-prajurit yang tulus dan murni buat Tuhan. Kalau saudara lihat, saya tidak sedang politik ya. Tapi kalau saudara lihat yang terjadi di bangsa kita, Jokowi orang yang sederhana. Tidak ada yang menduga Indonesia dalam 10 tahun ini begitu luar biasa. Berubah. Dulu hanya di Jawa, sekarang seluruh Indonesia maju. Dan Jokowi masih tetap sederhana. Amin. Dengan begitu saudara bisa lihat orang seperti apa yang akan diangkat. Orang yang berdampak bagi banyak orang. Perhatikan baik, orang yang peduli dengan orang-orang kecil. Orang yang punya kasih terhadap orang-orang yang miskin. Orang-orang yang membutuhkan. Itu yang diangkat oleh Tuhan. Dan saya berdoa, semua saudara sebagai prajurit Kristus adalah perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga orang-orang merasakan kasih Tuhan. Orang-orang merasakan kemuliaan Tuhan. Bukan tujuan saudara supaya saudara diangkat untuk masuk sosial media. Tetapi saudara tahu, aku mau melayani tulus masyarakat. Karena aku prajurit yang baik bagi Kristus, komandanku yang tertinggi. Amin. Tetapi saudara, saya menulis ada 4 penyebab seseorang kemudian belum berhasil. Saudara boleh catat akan hal ini. Yang pertama, saya ambil di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 2, ia melihat 2 perahu di tepi pantai dan nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan ia menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat, setelah selesai ia berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang dan mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus, katanya, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ayat 9, sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10, demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat 11. Dan sesudah itu mereka menghela perahunya ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kita lihat mereka pernah mengalami yang namanya
tidak berhasil. Dan saya menulis ada 4 hal penyebab, 4 hal dasar penyebab seseorang pria tidak berhasil. Yang pertama adalah kalau orangnya bermalas-malasan. Sebab firman Tuhan tidak bisa menolak dirinya, saudara. Ada banyak begini, saudara. Kita ini percaya Yesus, tetapi kalah rajin dengan orang. Kita ini punya Tuhan yang besar, tapi kalah ulet dengan orang lain. Saya kebetulan seorang pendeta, tapi seorang juga bisnis. Jadi saya tahu bagaimana seperti peperangan dalam bisnis. Kita punya toko, kita punya rumah makan, tapi ada rumah makan yang lain juga buka. Jadi kalau rumah makan kita, karyawannya malas-malasan karena dia Kristen, masuknya seringkali terlambat, pulangnya paling cepat, menyelesaikan tugas lambat, orang lain sudah jalan, orang lain cuci piring cepat-cepat, dia saudara, orang lain mendapat pelayanan yang baik, restoran lain, tapi kami nggak mau kalah. Kenapa? Karena kemalasan tidak mendatangkan berkat. Jadi pahami sebagai prajurit Kristus yang menyebabkan orang tidak bisa berhasil karena malas. Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Ada banyak ayat yang saudara boleh catat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan laku dan jadilah bijak. Ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau pengawasnya. Ayat 8. Ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat 9. Hai pemalas, berapa lama yang lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, berlipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Firman Tuhan, saudara, sekalipun Tuhan mengasihi saudara sebagai prajurit Kristus, sebagai anak-anak Allah, tapi firman Tuhan tidak bisa menolak dirinya. Kalau saudara malas dan saudara berdoa bilang, Tuhan tolong saya mau naik jabatan, Tuhan saya mau naik pangkat. Saudara, tapi saudara malas, iblis datang bilang begini, si A itu tidak bisa naik pangkat, dia malas. Coba tanya dari mana dia malas. Tanya kepada dirinya dan tanya kepada komandannya. Dan kenapa? Karena Tuhan bekerja sesuai dengan hukum-hukumnya, sesuai dengan perkataannya. Tetapi kalau saudara rajin, pasti kau diangkat Tuhan. Saya setiap hari bangun jam 5 pagi. Doa, sudah itu nyembah. Saya atur kerja sampai jam 12 malam. Sejak saya masih usia SMP. Dari orang yang enggak punya. Keluarga kami miskin. Kalau di Makassar ada kanal. Dan kalau hujan keras, rumah kami ukuran 3 kali 9 meter atau 8 meter. Dan 2 lantai, rumah kayu. Di belakangnya kanal, tempat orang deposit setiap hari.
Oh, udah banyak orang di situ. Jadi dia nggak punya galian, bapak-bapak, saudaraku. Tapi dia deposit di kanal itu. Masalahnya begini, kalau hujan datang airnya meluap kanal itu. Dan masuk ke rumah. Wah. Saudara, saya mau pergi sekolah. Saya harus kasih masuk itu. Di tempatnya di jalan setengah rumah saya. Saya harus kasih masuk baju. Dan kemudian jinjik-jinjik begitu karena saya masih kecil. Airnya tidak terlalu dalam, tapi buat anak kecil sudah cukup dalam. Dan yang lebih masalah lagi, saudara harus singkirkan emas-emasnya. Sampai di sekolah, saya sudah mandi 2 kali, tapi orang bilang, Hendrik bau. Kenapa dia bau? Saya pergi lagi mandi, saudara. Orang ujian, saya nggak punya uang belanja. Saudara, paling kalau saya mau irit, saya jalan kaki. Saya tidak naik PT-PT, mikrolet maksudnya. Apa orang yang kaya kasih saya uang? Mereka nyontek dari saya. Tapi hari ini kami reuni di Makassar. Dan mereka bilang, dari letting kita ada beberapa letting ke bawah. Dia seorang hamba Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dari kecil sudah ditanamkan. Satu kali ada tante saya marah dengan saya. Dia bilang begini, itu anakmu Hendrik itu, mudah-mudahan kalau besar bukan jadi pencuri. Kalau tidak, sudah baik kalau dia jadi tukang becak. Dulu waktu saya kecil banyak becak, saudara, 3 roda. Sudah, tapi mama saya datang peluk saya. Dia bilang apa? Jangan bilang begitu. Sebab anakku nanti akan sekolah tamat. Dia sama seperti sepupu-sepupunya. Dia akan jadi hamba Tuhan juga. Dia dipakai oleh Tuhan. Saya mau bilang gini, apapun yang orang katakan, jangan down. Asalkan kau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan bekerja keras. Sebab Tuhan tidak mengingkari janjinya. Amin, saudara. Itulah enaknya kita punya firman, saudara. Ada penuntun. Kalau tidak ada firman kita nggak tahu. Tapi ada firman, kita ngerti. Ketika saya rajin berdoa, ketika saya rajin kerja. Dulu saya kerja di pabrik kayu dengan orang. Ya Pak Ek juga tahu. Saudaranya ada yang bos, saya cuma karyawan. Saya kerja di sepupunya Pak Ek. Almarhum namanya Pak Surya Tiro. Saya kerja, papa saya kerja di sana. Gaji berapa? 125.000 tahun 90. Sambil kuliah kerja. Saya kerja bagian stok. Tapi saya lihat setiap hari pengiriman cuma 1. Saya mulai pikir bagaimana pengiriman 2. Sehingga apa, saudara? Saya bantu pengiriman. Jadi bisa 2. Tapi yang masalah begini, dibenci sama orang-orang lain. Tiba-tiba ada saudara-saudara, orang-orang ya di Makassar itu ada orang-orang namanya tinggi-tinggi besar Jene Pontok. Wah, galak-galak, saudara. Gitu. Mereka 70 orang kelilingi saya. Dan bawa balo-balo, bawa parang, bawa apa. Saya kebetulan tahu sedikit olahraga, karate, kungfu. 70 orang lawan 1 orang, saudara. Telinga saya berdarah. Kenapa dia bilang kau bukan bos? Ini sudah 10 tahun begini keadaannya. Kenapa kau mau rubah? Kau cari muka? Saya bilang tidak. Kalau perusahaan berhasil, saya berhasil. Kita juga dapat makan. Hari itu urusan polisi, saya bilang, saya ampuni, sudah tidak usah. Saya ampuni. Besok apa saya tidak masuk kerja? Saya masuk kerja, saudara. Saya traktir makan lagi orang yang itu. 1 kali gaji saya bagi sama mereka. Ada yang susah, saya bagi, saudara. Karena firman Tuhan bilang apa? Balas kejahatan dengan apa? Kebaikan. Praktek firman, saudara. Saya tidak kenal bosku, tidak pernah ketemu. Produksinya cuma 50%. Karena saya kerja untuk Tuhan yang tidak terlihat.
Saya belajar sampai produksi ya. Bagaimana produksi, bagaimana marketing. Padahal tugasku cuma itu, gajiku. Lembur juga tidak dibayar. Tapi saya mau lakukan. Dan saya bilang begini, bos saya tidak pernah ketemu. Tapi saya sedang bekerja untuk bosku yang tidak terlihat. Saya mau bilang begini, bos boleh tidak kasih kita duit. Tapi tunggu, Tuhan lagi menambung perbuatan baikmu. Sehingga apa? Mulai dari marketing saya kuasai, produksi saya kuasai, keuangan saya kuasai, tagihan saya kuasai. Saudara, orang produksi dapat 50%, saya 70%. Apa artinya? Sekalinya saudara tiba waktunya, bos bilang sama papa saya, ini kayu ambil. Kau Tuhan suruh saya, sudah saatnya kau jadi pengusaha. Papa saya tolak 3 kali. Dan papa saya tanya, apa kita ambil? Saya bilang ambil. Karena ini dari Tuhan. Saudara, coba dulu saya kerja acuh tak acuh. Bisakah lebih berhasil? Orang lain 50%, saya enggak perlu. Itu orang bukan urusan saya. Oh ini bukan. Nah saya mau berkata buat saudara. Masyarakat butuh tangan Anda. Masyarakat perlu kasih Anda. Mungkin orang lain tidur, prajurit lain tidur. Tapi Anda ada di tengah-tengah masyarakat untuk menolong. Dan tiba waktunya Tuhan akan mengangkatmu. Amin. Orang yang dekat dengan masyarakat, dia ngerti solusi dari masyarakat. Kenapa Jokowi bisa tahu menolong orang miskin? Karena dia dari orang miskin. Jadi dia ngerti bagaimana perasaan tidak punya rumah, ganti-ganti rumah, anak tidak bisa, susah dibayar uang sekolah, saudara. Indonesia tidak akan selalu keadaan begitu. Nanti Indonesia akan makin maju. Jadi selagi saudara bisa mengulurkan tangan buat orang, lakukan itu. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya beri sebuah ayat Amsal 22 ayat 29. Ini berbicara tentang sebaliknya saudara. Orang yang tekun. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja? Ia akan berdiri bukan di hadapan orang-orang hina. Saudara, kalau saudara kerja keras, saudara tekun, saudara cakap mengerjakan pekerjaan, maka engkau akan berdiri di hadapan raja-raja. Amin. Itu firman saudara. Jadi latih diri saudara. Latih kapasitas saudara. Kenapa ada proses pendidikan? Kenapa ada proses untuk melatih kita? Dan latihan itu bukan hanya fisik, tapi karakter yang utama. Saya kalau mau terima karyawan Pak Daniel, maka yang saya lihat karakternya. Kepintaran gampang diajari. Tapi karakter butuh proses yang lama. Dari kecil ayah ibu saudara sudah mendidik karakter itu. Dan itu mahal. Dan di pendidikan ini juga komandan dan semua orang memberikan apa yang mereka bisa. Dia curahkan untuk melatih Anda. Ini dalam proses supaya karakter Anda. Bukan hanya waktu di pendidikan. Tapi bagaimana aplikasinya saudara terus ingat di luar sana. Dan kembangkan terus di dalammu. Sebab Tuhan bilang apa? Dia tidak melihat di luar tapi dia melihat yang di. Tuhan tidak melihat rupa tapi dia melihat Dia melihat hati. Jadi kalau saudara mau melakukan sesuatu. Satu hal. Berlutut dan tanya hatimu di dalam hati saudara, apakah aku sudah melakukan ini untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan? Tanya saudara, karena itu yang dilihat Tuhan. Kalau saya buat keputusan seperti ini, buat masyarakat, buat orang, apakah ini sudah sesuai yang Tuhan inginkan?
Tanya di hatimu. Amin. Waktu saudara seperti itu, engkau berkenan. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati. Saat ini, itu mahal saudara. Bukannya di Indonesia, tapi di mana-mana. Itu mahal. Tapi kita memiliki firman. Dan kita ingin berkenan kepada komandan kita. Hidup di dunia sementara. Sebentar ditinggalkan. Hari ini, saudara masih bintara. Bisa sebentar akan didoakan sama Pak Ed. Sudah lebih senior saudara. Beliau sudah jadi hamba Tuhan lama. Dia akan mendoakan dan mengimpartasi. Dia akan membagi hati Tuhan. Tapi nanti ujian itu kapan? Waktu saudara punya jabatan. Waktu saudara menjadi kepala. K apa? Kapolda. K apa? Kapolres. K apa? Kapolsek. K apa? Kapolri. Di situ kualitasmu. Ingat baik saudara. Kalau saudara K, orang bilang itu jabatan basah. Tapi buat saudara, inilah jabatan untuk aku memuliakan Tuhan lebih lagi. Kenapa? Karena saudara prajurit Kristus. Firman Tuhan berkata, aku berikan namaku. Aku berikan kerajaanku. Kita semua sudah warga kerajaan Allah. Kita semua punya kehidupan yang kekal. Sudahlah, jangan terlalu cinta dengan ini. Pak, kalau begitu kenapa saya bekerja keras? Karena saudara lakukan untuk Kristus. Jabatan kau tidak pusing. Ada banyak orang pusing. Dia tidak bisa tidur kalau mau waktu penulisan TR. Kapan? Wah, dia sudah tidak pusing. Aduh, kapan ini saya ditempatkan di mana? Tapi orang prajurit Kristus berkata, berkat mengikutiku sebagai orang-orang benar. Engkau diberikan, engkau tidak sombong. Anda lihat ibu saudara, tidak ada gambaran sama sekali sombong. Karena saya yakin Pak Daniel memberi teladan mengajari ibu. Ibunya bisa, wow, memuliakan Tuhan saudara. Saya lihat tasnya, saya malu pakai tas LV saudara. Tas beliau sederhana. Biasanya tasnya itu putih kuarsito. Tapi saya mau bilang, ambil yang baik, yang tidak baik dibuang. Anda selalu punya pilihan. Jangan membusingkan dirimu. Mengabdilah, bekerjalah. Karena tujuanmu bukan jabatan, tujuanmu bukan pangkat, tujuanmu bukan uang, tujuanmu bukan gaji, tapi tujuanmu adalah berkenan di hadapan Tuhan sebagai prajurit Kristus. Wow. Hal yang kedua, saudara mesti sadari bahwa di dalam hidup kita, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya mau pesan yang kedua, bahwa kenapa seorang pria tidak berhasil? Karena ada perbuatan musuh. Siapa itu? Bukan manusia, bukan teman, bukan siapa, tapi roh jahat. Firman Tuhan berkata, lawanmu bukan manusia, tapi kuasa-kuasa kegelapan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyainya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kalau pencuri datang membunuh, mencuri, membinasakan, Anda harus tahu. Oh, ini dari si jahat. Engkau harus percaya datang ke Tuhan. Tuhan, engkau memberiku hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Saudara mengalami damai, saudara. Yusuf, budak
dibuang sama saudaranya. Dibuang jadi budak. Ditimbun lagi. Dipikir Yusuf mati di sana. Dan kemudian keledai itu didorong ke Yusuf. Masuk ke dalam. Tapi saudara tahu timbunan itu harusnya membuat dia dikubur. Tapi justru membuat dari lubang yang dalam makin naik. Makin naik. Makin naik. Saya mau bilang satu hal. Rencana musuh untuk membunuh, membinasakan. Tapi kalau sikap dan responmu benar. Dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak kecewa kepada saudaranya. Dia semakin naik. Semakin naik. Semakin naik. Justru apa? Selamat saudara. Dia jadi punya hikmat. Di dalam setiap masalah ada hikmat. Dia sudah kerja, dibeli sama Potifar, tidak digaji kalau budak. Tiba-tiba sudah berhasil. Firman Tuhan bilang apa? Seluruh kekayaan Potifar itu hasil usaha siapa? Yusuf. Oleh karena Yusuf, Potifar diberkati. Itu firman saudara. Tapi Yusuf tidak sombong. Dia tahu dia hanya seorang budak. Budak bagi Tuhannya. Dan apa yang terjadi saudara? Digoda. Tante Poti ternyata cantik. Hati-hati. Sebagai prajurit Kristus. Ketika Tuhan mau angkat saudara. Lihat godaan. Perempuan. Persinahan. Narkoba. Judi. Apalagi saudara. Saudara cinta akan uang. Saudara jangan lakukan. Sebab itu godaan. Yang akan ditawarkan buat orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Tapi saudara harus tahu. Saya harus memilih firman Tuhan. Kebenaran. Karena apa? Aku prajurit yang baik bagi Kristus. Aku mau berkenan di hadapan. Saudara, biar ada cewek cantik. Aduh. Kalah dengan istrimu di rumah. Tapi engkau mau berkata, saya mesti ingat. Dulu waktu saya masih prajurit. Mungkin bintara ataukah mungkin saudara masih kopral dan yang lain. Saya udah punya istriku loh. Dia bisa setia temani saya. Dulu dia cantik juga. Tapi sekarang karena anak sudah 4. Anak sudah 3, anak sudah 2. Dan dia juga sudah sibuk. Saudara, lihat kecantikan istrimu dari dalam. Saya punya istri namanya Weni, anak saya 1. Dulu istri saya langsing sekali. Tapi karena saya dia jadi langsung. Tapi dia masih cantik sekali. Tapi saudara pikir pendeta tidak ada yang goda? Salah saudara. Jelek-jelek begini ganteng sedikit lah. Tapi oleh karena saya tahu saya pernah jatuh di situ. Saya sudah harus pasang pagar. Daud bilang apa? Di Mazmur dia berkata ini. Sambil aku berjalan, aku pasang rambu-rambu di kiri dan kanan. Rambu-rambu, dia beri tanda di dalam rohnya. Oh, yang ini saya tidak boleh lewat. Ten lampu merah, tidak boleh. Yang ini teng, tidak boleh. Yang ini teng, tidak boleh. Jadi belum jatuh saudara. Kenapa kita udah punya pengalaman bayar harga di situ? Jangan lagi jatuh dan jatuh terus. Amin. Jangan ikuti permata dunia bilang begini. Saatnya untuk kita, laki-laki sukses, wajar kalau punya istri 2 atau 3. Nggak bisa saudara. Ya kalau istri boleh 1 lah, selingkuh 2 atau 3. Juga tidak boleh saudara.
Kalau begitu sembunyi-sembunyi boleh tidak? Tidak boleh. Karena kau mesti berkenan kepada Allahmu yang engkau mengabdi saya dan saudara. Amin. Dia yang angkat saudara. Dia beri Anda jabatan. Itu yang harus kita kasih. Bukan komandanmu di bumi. Kalau saudara berkenan komandan saudara di sorga, Kristus, saudara akan dapatkan perkenanan komandan saudara di bumi. Tapi ada banyak orang cari perkenanan komandan di bumi. Tidak ada komandannya, dia bikin yang aneh-aneh. Anak Tuhan tidak seperti itu saudara. Saya sendiri sebagai prajurit Kristus hamba Tuhan. Saya pasang. Saya nggak bilang, wah saya bisa, saya hebat. Saya sudah diurapi. Enggak saudara. Saya pasang, patok-patok. Saya pasang. Kenapa? Itu batasku. Tidak boleh. Itu batasku. Amin saudara. Hakim-Hakim 6 ayat 3 sampai 6. Ada banyak ayat saudara. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur. Lalu maju mendatangi mereka. Ini adalah contoh di mana bahwa ada orang juga yang tidak baik. Ada orang selalu bermaksud jahat. Tapi lihat respon dari yang Tuhan ajarkan. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun. Ayat yang kelima. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orang dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ayat yang ke-6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Satu hal, kalau musuh sedang buat gara-gara. Kalau musuh sedang ingin mencuri damai sejahtera, mencuri apapun. Engkau harus satu hal, datang kepada Tuhan. Karena Dia yang memberi solusi. Dia yang mengangkat dan menolong setiap kita. Bangsa Israel, ketika orang Midian berbuat jahat, dia bukannya membunuh, tetapi dia datang kepada Tuhan. Mazmur 18 ayat 1 dan 3. Saya hanya pilih beberapa saudara. Ada banyak ayat di setiap bagian. Tapi saya tahu waktu kita untuk memimpin biduan dari Tuhan yang Daud menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Dan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku. Lanjut sampai ayat yang ke-3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku. Tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk di level raja-raja, ada orang yang akan selalu mau menghambat Anda. Ada orang yang cemburu. Tapi pesan Tuhan, Tuhan berjanji untuk memberikan selamat waktu saudara mengandalkan Tuhan. Tahukah Daud kapan kuat? Waktu dia diburu-buru sama Saul. Dia pergi ke Gua Adulam, Pak. Dia ketemu siapa? Perampok, pencuri, utang banyak. Orang yang buangan semua. Tapi lihat saudara, di tangan orang yang diurapi, dia menjadi prajurit yang luar biasa. Saudara, sepertinya kan Tuhan sudah urapi Daud jadi raja. Kenapa justru diburu-buru? Kenapa dia justru kalau sekarang prajurit dikasih tugas? Tugas yang jelek, di tempat yang jauh, di tempat yang miskin.
Saudara, kalau di tanganmu tempat yang miskin menjadi tempat yang kaya. Diberkati Tuhan. Karena ada orang yang berdoa. Rakyat hari itu miskin. Di tanganmu sebagai pengabdi masyarakat menjadi rakyat yang diberkati Tuhan. Sawah ladang mereka. Dia latih menjadi 400. Diburu saudara. Sama Saul. Pernah satu kali Daud sembunyi di dalam gua. Dan guanya itu gua yang ada ujungnya. Jadi saudara bisa bayangkan. Jadi bukan gua yang dari sini tembus ke sana, tidak. Jadi itu guanya gua tertutup. Pendek saja. Tiba-tiba Saul masuk. Dan apa yang terjadi? Saul, maaf kata, BAB di situ. Dan Anda harus tahu mengerti apa artinya BAB. Itu artinya sering kali di hidup kita. Yang busuk dibuang orang. Kita bisa balas. Hari itu Daud punya kesempatan. Teman-temannya bilang prajurit-prajuritnya, bunuh, ini kesempatan emas. Tapi dia bilang begini. Dia potong sedikit pucuk jubah daripada Saul. Dan dia berkata apa? Aku tidak mau menjelma orang yang diurapi Tuhan. Ingat baik. Waktu engkau punya kesempatan untuk membalas. Ini yang harus kau tanyakan. Adalah kau harus balas memberkati. Saya pernah memulai usaha kayu. Ada orang yang selalu mau menekan. Dia berkata, Hendrik tidak boleh berhasil. Dia tekan saya setengah mati. Wah, urusan macam, kalau saya kasih masuk kayu, macam-macam. Dari semua instansi. Padahal saya mainnya legal. Saya tidak, semua lengkap. Saudara, satu kali kami semakin naik. Akhirnya saya menjadi eksportir nomor 1 se-Indonesia bagian timur. Termasuk Surabaya, Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Ekspor terbanyak. 7 pabrik yang kami sewa selain pabrik. Nah ini saya saksikan bukan untuk saya kesombongan, tidak. Tapi saya mau berkata, di saat seperti itu, tiba-tiba orang yang pernah buat saya. Tahu nggak saudara? Barangnya ditahan. Kenapa? Karena masalah. Dan Anda tahu, ada satu dir yang teman baik sama saya. Orangnya itu baik sekali, tapi problem satu. Dia orang yang sangat jujur dan tidak mau dapat uang. Saya tidak sebut namanya. Ini udah berapa tahun lalu. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Dan tiba-tiba orang bilang datang sama Hendrik. Dia bilang saya nggak mau. Saya dengar itu. Apa responmu saudara? Itu teman baikku. Satu kota Makassar, dia paling teman baik dengan saya. Dan semua orang di kota Makassar tahu. Dan saya bilang begini sama dia. Saya berdoa, Tuhan bilang apa? Tuhan ingatkan saya ayat ini. Saul, Daud tidak membunuhnya. Hari itu kalau saya mau balas kejahatan dengan kejahatan, itu kesempatan emas. Habis. Karena jumlahnya dia banyak dan itu harta terakhirnya. Tapi Tuhan bilang apa? Balas kejahatan dengan kebaikan. Saya berdatang dengan teman saya. Dan saya bilang begini. Maafkan. Oh itu orang sombong sekali. Dia pikir semua orang bisa dibeli dengan uang. Itu orang dia bilang. Jadi dia sudah Pak. Dia bilang Pak Hendrik jangan minta ampun buat dia. Entah dia tahu dari mana dia bilang. Dulu kan Pak Hendrik katanya juga dibuat begini. Dan itulah saatnya saya memberitakan firman lewat tindakan. Saya bilang. Firman Tuhan berkata. Saya harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara, saya balas kejahatan dengan kebaikan. Tidak perlu dia tahu siapa. Tidak perlu dia ucapkan terima kasih kepada saya. Sebab apa?
Saya melakukannya untuk Tuhanku yang sudah mengangkat hidupku. Itu ujian saudara. Ketika saudara diangkat, jangan pakai kekuasaan untuk menindas orang. Jangan pakai jabatan untuk menjadi Tuhan, menjadi hakim. Karena kita ini hanyalah hamba di bumi. Penghakiman, pembalasan, itu datangnya dari Tuhan. Amin. Itu pesan saya saudara. Hal yang ketiga yang membuat seorang pria tidak berhasil. Karena apa? Karena ada perlawanan ilahi. Hagai 1 ayat 2-11 terlalu panjang, tetapi atau Maleakhi 3 ayat 8-10. Maleakhi 3 ayat 8-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi aku berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan, persembahan khusus ayat 9. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku ya kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pemberian supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tahan sebentar. Saya sedang tidak mengajar saudara memberi perpuluhan, bukan itu maksud saya. Perlawanan ilahi itu waktu saudara diberi berkat tapi buat dirimu. Saudara diberi berkat untuk berbagi kepada orang-orang yang berkekurangan, kepada rumah Tuhan, kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu tujuan di mana kau diberi berkat. Kalau saudara tidak melakukannya, maka yang terjadi ada perlawanan Tuhan. Tapi waktu saudara melakukan, firman Tuhan berkata, ujilah aku apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatku. Jadi kita mesti ngerti bahwa ketika Tuhan memberkati kita, bukan buat diri kita, tapi kita jadi alatnya juga untuk pertolongan buat orang, memberi persembahan, menolong orang-orang yang miskin. Amin saudara, memberi persepuluhan dan yang lainnya. Saudara mesti ingat, di saat itu Tuhan buka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat. Saya lompat di ayat yang bagian yang keempat. Kenapa seorang pria belum berhasil? Nah ini sangat bagus. Dasarnya adalah yang keempat. Yaitu Tuhan sedang mempersiapkan terobosan yang besar. Kalau saudara sudah cek, saya sudah memberi persepuluhan, saya sudah memberi persembahan, hatiku sudah benar di hadapan Tuhan. Saya tidak malas, saya rajin, ya, saya sungguh-sungguh. Saya sudah melakukan firman. Ayat yang keempat buat saudara, yaitu apa? Engkau harus menantikan terobosan yang besar terjadi. Yusuf sudah melakukan firman. Dibuang, difitnah oleh Potifar. Dia harus masuk penjara. Predikatnya apa? Seorang pesinah. Bersinah dengan istri orang. Padahal dia gak melakukan saudara. Predikat buruk itu disandang. Makanya dia dihukum. Kalau dia tidak dapat predikat itu nggak mungkin dia ada penjara. Tapi ada predikat itu. Tapi lihat saudara, orang bisa menuduh Anda, tapi mata Tuhan tertuju di hatimu. Dia kenal setiap saudara lebih dari siapapun, dan saudara punya pembela yang sejati, yaitu Tuhan sendiri dan Roh Kudus ada. Dan yang terjadi di penjara, dia tidak berhenti menolong orang, dia nggak kecewa begini. Aduh, kenapa
Tuhan tempatkan saya di penjara. Aduh, kenapa saya ditempatkan daerah yang miskin, daerah terpencil. Aduh, kenapa saudara? Tidak. Dia terus menolong orang sampai dia menolong juru minum dan juru makanan. Dan apa yang terjadi saudara? Justru dari orang kecil ini, dia dipromosi. Amin. Jadi ketika engkau sudah lakukan bagianmu saudara, dan masalah masih terjadi, nantikan satu hal, akan ada terobosan yang besar terjadi. Tuhan angkat hidupmu, Tuhan angkat Yusuf, Tuhan angkat setiap kita. Nantikan terobosan yang besar seperti itu. Saya rindu untuk kita tutup mata dan saya persilakan.